maskapai atau NHM. Nah, untuk proses menjadi Bank Mandiri itu sendiri itu prosesnya sangat panjang sekali. Jadi sebelum menjadi Bank Mandiri terlebih dulu gedung ini menjadi Bank Ekspor Impor. Sebelum jadi Bank Ekspor Impor pun itu pada tahun 1956 itu sudah menjadi Bank BNI II. Nah, pada tahun 1960 itu dinasionalisasikan seluruh gedung yang dimiliki Belanda itu dinasionalisasikan ke pemerintahan Indonesia. Nah, pada tahun 1968 gedung ini adalah sah menjadi miliknya Bank Eksim atau Bank Ekspor Impor. Dan pada tahun 1998 itu menjadi Bank Mandiri. Bank Mandiri sendiri itu dari 4 bank, yaitu ini ada Bank Eksim atau Bank Ekspor Impor sendiri, Bank Widaya, Bank Dagang Indonesia, dan Bapindo. Ini adalah induknya sebelum Bank Mandiri. Jadi ada 4 bank yang merger menjadi satu dalam wadah, yaitu Bank Mandiri. Oke, sebelum kita jauh melangkah, gedung ini itu dirancang oleh King Kramer adalah arsitektur dari kebangsaan Belanda, di Amsterdam. Sama dengan arsitekturnya di Lawang Sewu. Jadi di Frederick King Kramer itu sebelum arsitektur di sini adalah lebih terdahulu di Lawang Sewu. Lawang Sewu berdiri tahun 1904. Kalau di sini dirancang NHM itu tahun 1907, tapi peletakan batu pertamanya pada tanggal 2 Agustus 1908. Nah, ini ruangan ini yang masih asli dari awal bangunannya adalah lantainya ini. Yang ini sudah direnovasi pada tahun 2015, selesai 2016. Dan ini furniturnya bukan asli dari awal ya Kak, bukan awal bangunan ini belum ada, ini baru yaitu pada tahun 2016. Nah, ini alat pembayaran yang pertama kali ada 3 bahasa, ada Jepang, ada bahasa Arabnya juga, ada bahasa Indonesia juga. Dan ini blueprintnya untuk gedung ini ngambilnya dari Belanda karena Indonesia tidak mempunyai arsipnya. Ini dari negeri Belanda. Yang ini pintu semuanya masih aslinya, dinding masih aslinya. Jadi pada tahun 1989 pernah juga diubah, tapi tidak mengurangi bentuk atau menambah juga tidak. Dan pada tahun 2015 sampai 2016 direvitalisasi, tidak mengurangi bentuk, tidak mengubah bentuk, tetap asli aja, hanya untuk mengganti kayu-kayu itu yang rusak, sama mengganti lantai, terutama di lantai 1. Di lantai 1 itu kurang lebih 70% itu baru. Jadi tadinya tegel semacam ini menjadi ada yang menjadi keramik, ada yang menjadi marmer. Oke, itu peninggalan masih asli. Kita ada brankas, ada 3, masih produk dari Philips. Ini masih aslinya, yang 2 ada di luar. Ini masih aslinya. Di sini dinamakan double fasad. Apa namanya double fasad itu? Seperti kakak lihat di luar, itu pintu ya. Ini pintu, ada selasarnya dan itu ada kerannya. Nah, kalau ada pertanyaan double fasad itu apa? Nah, seperti itu. Nah, oke. Kalau di sini arsiteknya adalah Greenhammer, tahu kan tadi. Terus kalau yang di pasar pernah. Jadi bangunan di kota lama itu banyak arsitekturnya.
Itu ya. Kalau di sana si custom, kalau di pasar itu. Oke, ada pertanyaan dari ruangan ini? Belum. Oke, kita keluar. Bahan-bahannya bangunan ini tidak menggunakan semen. Nah, monggo ini ada batu bata merah, ada kapur bakar dan pasir pasang. Nah, ini tidak ada semen sama sekali ya. Nanti kenapa ada keanehan menjadi dua seperti itu. Oke, kita lanjut ke latihannya. Pintunya masih asli, namun ada yang diganti yaitu untuk kaca patrinya. Kaca patrinya ini sudah diganti pada tahun 2015. Ada yang tahu artinya? Ini bahasa Belanda, bukan bahasa Inggris. Sudah saya sampaikan adalah The Western and Dibau Building of 2 Agustus 19. Itu adalah peletakan batu pertama oleh, yaitu wanita pada zaman dulu itu istri seorang gubernur Belanda, yaitu namanya Gerda van Brasschaat namanya. Bukan itu tapi oleh ya. Nama awalnya adalah nama awalnya Iman Diti ya. Dan di samping ada pemugaran, sebelah sana ada pemugaran. Jadi gedung ini selain masih aktif dipergunakan untuk banyak, di sini ada untuk tas, di sampingnya ada mikro yang mau simpan pinjamnya di mikro ada, di lantai ada yang namanya kontrol, ada untuk RCO juga ada. Boleh kita naik. Ini masih asli. Batu andesinya masih asli. Kalau handle-nya sudah diganti, dindingnya masih asli. Sudah diganti baru namanya. Aslinya dulu seperti ini kakak. Jadi tingginya dari tanah sampai ke atas itu kurang lebih 9 meter. Lebarnya keramik itu ada di sebelah sini juga ada. Ini dulu yang ditutup buat ATM adalah ini. Nanti tahun 2024 itu Bapak Direktur juga mau dikembalikan fungsinya seperti dahulu. Jadi nanti yang ATM mau dibuka kembali untuk diakses kembali. Oke, ini lagi. Di lantai 2 masih 100% asli lantainya.
Aku terbangun Pak. Satu-satu. Yang kedua, yang kasih uang. Di lantai 2 sendiri ada beda-beda corak. Jadi setiap ruangan beda. Ada katakan itu di ruangan lampu masih asli, lampu juga masih asli, semua. Kalau panas itu agak memuai, agak membuka sedikit, langsung kita kencangi, jadi menutup. Dan ini kayu yang paling baja, maksudnya bukan besi tapi baja. Oke, ruangan ini dulu pantry-nya waktu zaman Belanda, pantry-nya ini di ruangan ini. Kok bisa nggak kita masuk? Ruangan ini digunakan untuk meeting room. Jadi di samping dari karyawan-karyawan sendiri juga diperbolehkan untuk umum, mau dipergunakan dipersilakan. Tapi dilarang mengenai tentang partai tidak boleh. Misalkan mahasiswa mau ada acara apa boleh menyewa gedung. Nah ini yang tadi saya sampaikan, setiap ruangan lantainya berbeda-beda seperti ini. Ini juga ada ini ular ya. Ada motifnya ular, motifnya bintang sebenarnya. Sebelum kakak tahunya yang direvitalisasi ini yang belum, gedung yang belum direvitalisasi luarannya ada seperti ini. Jadi dulu di samping itu masih ada kali kecil, sekarang ada di sini. Tidak hanya di cat ulang, cat ulang pada tahun 2023 awal di cat ulang saja harus ada ya. Jadi bangunan lama itu cacat budaya tidak boleh merubah bentuk, tidak boleh merubah cat. Kalau catnya seperti itu harus kembali seperti itu. Jadi tidak boleh tadinya cat putih terus besok di seenaknya sendiri harus dicat yang lain, tidak boleh karena sudah dimasukkan ke cagar budaya dan itu sudah ada nomornya. Nanti bisa dilihat nomornya di bawah. Oke. Ada rel, depannya ada rel kereta. Depan ada gambarnya, nanti bisa diambil di foto bicara. Depannya ini ada rel kereta. Itu menghubungkan Jonathan sampai ke Tawang. Jadi dulu itu stasiun belum dimiliki oleh pemerintah, jadi masih dimiliki perusahaan-perusahaan. Sebelum KAI itu ada yang namanya NIS, ya, seperti itu. Jadi tidak hanya di stasiun Tawang dan stasiun Bogor.
sudah saya sampaikan bahwa tidak menggunakan semen. Nah, di sini kalau kakak lihat itu kita buka salah satu dibuka itu di dalamnya masih seperti adonan pasir dicampur trigon tadi dicampur kapur putih. Nah, itu kalau ini buka satu masih kita ambil masih berbentuk, jadi misalnya ditaruh seperti itu. Tapi kalau sekarang itu masang ubin, masang keramik dan sebagainya itu pasti sudah menggunakan semen ya. Nah, kalau ini tidak kan. Terus dulu sering hujan itu airnya karena di ruangan ini banyak komputer itu kan kita tutup seperti ini. Kotor ya. Kita tutup karena buat menanggulangi biar tidak air masuk ke dalam. Terus kita bypass, kita salurkan di sini. Saluran air dia kalau hujan kemudian masuk sini terbuang ke bawah. Karena kalau tidak digunakan ini, itu atap yang di bawah tadi itu kalau musim penghujan itu akan kelihatan warna hijaunya atau berlumut seperti itu. Ya, ini baru, ini dibuat pada tahun 2021 karena untuk mengalirkan air biar airnya menjadi satu terbuang keluar. Karena waktu awal tidak ada saluran untuk pembuangannya. Oke, nah ini tadi yang sudah belum saya sampaikan. Kenapa kok ada double pintu? Yang satu namanya pintu kerja, yang satu kaca. Karena di pesisir ini termasuk pesisir pantai itu fungsinya apabila pintu yang kaca itu dibuka, ini dikunci itu untuk mengalirkan sirkulasi udara. Karena di saat zaman dulu itu belum ada AC dan belum ada kipas angin. Kalau kipas tangan mungkin ada. Nah, fungsinya pintu seperti itu. Hanya rata-rata bangunan Belanda di pesisir, tidak hanya di kota Semarang itu double pintu. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah diganti kakak yang masih ada di pojok kanan. Nah, ini tangga juga kenapa dinamakan jembatan Gero. Nah, sebenarnya jembatan awalnya adalah itu kalau orang pribumi mau mengatakan kalau jembatan bahasa Belandanya kan government bridge. Nah, orang pribumi, orang Semarang mau mengatakan grup itu kan susah. Nah, taunya grup Gero atau grup taunya ambruk. Nah, akhirnya orang pribumi mau mengatakan ambruk jadinya Gero seperti itu. Ya, jadi diketahui dan mungkin kakak sekalian pernah dengar bahwa jembatan Gero itu bisa membuka, salah. Nah, jadi jembatannya tidak bisa buka. Itu karena di sini sebelum ini jembatan itu kalau kapal motor itu dari ini namanya Kalimas yang menuju ke pelabuhan. Jadi Kalimas ini yang kapal-kapal motor yang membawa barang itu berhentinya justru di jembatan itu. Karena dulu sebelum ada jembatan itu masih bisa diakses, namun tidak bisa akses ke sana karena tertutup oleh jembatan. Iya, ini ke Kalimas. Nah, itu barangnya di sini dulu banyak gudang-gudang untuk termasuk yang ini ya, yang untuk folder ini digunakan untuk barang-barang. Nanti kakak bisa ambil foto di bawah ada. Itu juga kenapa itu namanya ini gardu pandang ya, di sini itu adalah untuk memantau kapal yang datang. Yang ini yang semacam ya adalah oke. Ini yang masih asli, dari sini masih asli, masih asli. Ini yang masih asli karena dulu masih lumayan.
rata dulunya, tapi sekarang diputuskan untuk menurunkan dan menaikkan ini. Jadi tidak di atas tidak ada apa-apa, hanya kosong aja untuk menaikkan dan menurunkan ini. Ini juga masih asli, 1, 2, sampai 3 masih aslinya. Jadi agak sedikit ngomong ya. Sedikit bisa. Warnanya berwarna putih. Ini dulu digunakan untuk consumer loan. Ruangan ini masih aslinya, kaca-kacanya masanya tidak dulu. Ini dulu akan untuk kontrol ini juga masih aslinya, kaca-kacanya masih. Dengan lantai besar. Dan semakin cantik, beda juga dengan di sana. Makanya banyak yang ngejar, para arkeolog banyak yang ngejar lantai ini. Di sini masih digunakan untuk aktif. Semakin cantik, beda juga dengan di sana. Makanya banyak yang ngejar, para arkeolog ada yang ngejar lantai ini. Iya, fungsinya dulu seperti itu. Karena di sini orang-orang Belanda itu sangat menyukai suatu keindahan seperti itu. Jadi pengennya dengan itu. Ya. Kalau di sini sama caranya seperti yang di sebelah. Jadi warnanya seperti ini, hijau, motifnya sudah beda lagi, motif daun. Ini untuk ruangan kredit tadi. Kalau di sana ruangan yang kecil, ini ruangan yang besar. Musolanya baru, ya nggak dari awal ya. Yang mau sholat boleh silakan. Kalau bak tandurnya ada 2, yang satu bak tandurnya di bawah parkir mobil. Luasnya kurang lebih selebar lapangan bulu tangkis. Tingginya kurang lebih ada sekitar 5 meter dari bawah. Itu di bawah mobil persis. Lewatnya di genset. Nah, itu adalah ruang genset. Dulu tempat pembakarannya bisa dilihat kakak itu. Nah itu dibuka, itu dulu tempat pembakarannya di situ. Tetapi cerobongnya sampai full di atas. Kalau kakak bisa naik ke atas, cerobongnya bisa dibuka, bisa lihat ke dalam. Oke. Jadi masih ruangan arsip miliknya RCO ini. Saat yang di sini juga, yang di bawah juga. Kalau sebelumnya emang sudah jadi ruangan arsip atau gimana Pak? Iya, jadi setiap ruangan itu beda-beda. Kalau yang di bawah itu adalah untuk kas untuk bisa menabung atau bisa selanjutnya adalah
bawah Yang sama di RCO tadi. Nah, apa Yang diesel. mikro. Kalau mikro kan untuk yang mau pinjam, itu yang menggunakan kur itu ada di mikro bersebelahan dengan kantor kas. Kalau di sini, kalau yang pojok tadi adalah untuk perumahan kredit KPR. Oke, kita lanjut. Masih aslinya, kalau yang ini lantai ini Bapak datang warnanya putih, keramik putih, dan pada tahun 2017 diganti ini. Nah, tegel ini adalah produk dari tegel kunci Yogyakarta, adanya Yogyakarta. Katanya yang ini masih aslinya, yang ke bawah sudah gantian pada tahun 2017. Kalau mau akses ke atas, untuk melihat bak tandur di atas, masuknya di situ kita masuk. Ini ruang consumer loan, area miliknya consumer loan, area Region Pahlawan. Kalau yang di pojok tadi area kalau sini Region, kalau sana area Pahlawan, Mandiri Pahlawan. Kalau ini arsipnya miliknya Kredit Corporation atau CRO. Ini kamar mandi. Ini hidran dari awal pendirian, tapi sekarang sudah tidak dipakai dan tidak diperbolehkan karena takutnya itu pipa yang di dalam itu ada yang keropos. Nah, kalau ada pipa yang keropos dilalui air, takutnya itu ini sudah laku, akhirnya akan rusak. Makanya digunakan ada di luar itu yang tadi hidran merah tadi sampai keluar. Nah, nanti menggunakan apabila ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, itu adalah menggunakan itu, tidak menggunakan ini lagi karena takutnya kalau yang sudah korosi